Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang pengenalan digital currency atau uang digital. Saya akan membahas definisi, kelebihan mata uang digital, kekurangan dan resiko, dan terakhir kesimpulan. Kita masuk ke yang pertama yaitu definisi. Mata uang digital adalah uang yang hanya ada dalam bentuk digital, tidak fisik seperti uang kertas atau koin. Ia menggunakan teknologi kriptografi atau kode rahasia untuk mengamankan transaksi dan mengontrol perbuatan unit-unit baru. Jadi mata uang digital itu bisa termasuk dari Dana, OPPO, Kripto atau dan yang lain-lain. Kelebihan mata uang digital yaitu transfer cepat dan murah. Jadi kita tidak perlu mendatangi orangnya, hanya cukup untuk tinggal mengklik pencet-pencet aja ya di HP gitu. Dan mengirim uang ke luar negeri bisa lebih cepat dan biayanya lebih murah dan lebih rendah, paling cuma kena pajak 2.000-3.000 lah. Yang kedua yaitu akses global. Siapapun dengan koneksi internet bisa memakainya, termasuk yang tidak punya akses bank. Jadi untuk mengirimkan uang itu biar tidak ribet, yang penting ada saldonya gitu, punya uang sama internet, kalian bisa mengantarkannya. Atau yang kita sering dikenal itu ditransfer aja lah biar cepat. Yang ketiga itu potensi investasi, nilainya bisa naik sangat kuantir sehingga banyak yang melihatnya sebagai peluang investasi. Jadi peluang investasi di sini bisa seperti kripto ya. Jadi kalian bisa menginvestasikan uang kalian ke kripto. Tapi kalau misalnya kalian belum paham tentang kripto gitu, lebih baik jangan dulu karena anjloknya bisa gede gitu. Kekurangan dan resiko, nah ini yang di resikonya main kripto gitu, salah satunya sangat volatile, harganya bisa naik turun drastis dalam waktu singkat, bisa rugi besar tapi juga bisa rugi besar. Jadi kalian dalam semalam itu bisa rugi 500 juta kalau kalian salah perhitungan dalam membelikan kripto. Bila diatur pemerintah, jika akun Anda diretas atau uang Anda terkirim ke alamat yang salah, sangat sulit mendapatkannya kembali karena tidak diawasi oleh OJK atau masalah. Digunakan untuk aktivitas ilegal karena sifatnya yang anonim, kadang digunakan untuk transaksi yang tidak ilegal, contohnya seperti main apa ya, pakai yang kasus Indraken ya. Kesimpulannya terakhir itu mata uang kita adalah revolusi teknologi finansial yang menawarkan kebebasan dan peluang baru, tapi juga datang dengan resiko yang tinggi. Untuk investor pemula, pelajari dengan baik. Jadi sekiranya kalian belum pede gitu, jangan dulu bermain investasi seperti kripto atau yang lainnya. Dengan modal kecil Anda memang kehilangan, dan jangan pernah berinvestasi hanya karena tren gitu. Jadi kalian mengikuti investasi karena untuk ikutan lah, kalau zaman sekarang mah FOMO gitu. Jadi kalian jangan FOMO. Kalau sekiranya ilmu kalian belum cukup, ya kalian tidak mendapatkan kerugian yang besar. Yang kedua itu masa depan, banyak yang percaya teknologi blockchain dan mata uang digital akan menjadi bagian penting dari sistem keuangan di masa depan. Nah itu bisa jadi gitu di masa depan uang fisik atau uang tunai itu sudah tidak ada ya, karena ada perkembangan teknologi, jadi bisa saja diganti dengan uang digital. Sedikit panjangnya ada poin yang terinspirasi dari meme anjing gitu. Nama itu Doge atau Doge. Jadi awalnya dibuat sebagai lelucon pada tahun 2013, terinspirasi dari meme Doge.
Dog yang populer, namun koin ini justru meledak dan menjadi aset kripto yang serius, bahkan didukung oleh miliarder Elon Musk. Jadi koin meme itu lambangnya itu bukan kayak Bitcoin. Kan kalau Bitcoin mah itu tanda ke bawah gitu. Kalau meme ini mah maksudnya gambarnya itu ya kepala anjing gitu. Bitcoin itu terbatas seperti emas. Jumlah Bitcoin yang akan pernah ada di Indonesia hanya ada 21 juta koin saja. Ini meniru kelangkaan logam mulia seperti emas dan mencegah inflasi. Hingga kini sekitar 19 juta Bitcoin telah ditabung. Sedikit quotes of the day ya. Kita sedang berevolusi dari uang yang dicetak ke uang yang diprogram. Terima kasih sudah yang memperhatikan ini ya. Ada pertanyaan sok? Bisa penasaran? Ada yang bertanya? Sok penasaran? Hari 1 Bitcoin sekarang harganya berapa? Oh, sekarang harga Bitcoin kurang lebih 1 M lah. Halo? 1 miliar 1 Bitcoin. Koin? Hah? Karena dibatasi hanya di jadi kayak ini logam mulia terbatas itu Bitcoin. Kayak emas kan pas juga ada turun naiknya, cuman emas kan tidak separah Bitcoin gitu kalau turunnya. Ai Bitcoin bentuknya kumaha? Bulat terbuat dari emas atau kumaha? Kayaknya Atau misalkan aya chip di dalamnya atau kumaha gitu? kayak ada chip gitu. Oh, ada chip. Kayaknya. Di nyimpan aset kriptonya di mana? Oh, di broker. Bisa dibelinya di Ajaib. Ajaib kan sekarang ada fitur baru ya, bisa membeli kripto. Kan awalnya kan tidak bisa, cuma buat saham sama kayak kerja. Sebenarnya ya kayak uang dana, we. Ya, Alatnya di HP bisa ditarik HP. Berarti punya akun gitunya. Nah, akunnya akun naon? Akun. Mami belum tanya apa? Sok Mahmi. Apakah Bitcoin bisa dibeli dengan cara dicicil? Kecil ya bisa. Saya lagi mengikuti akun itu, akun sebenarnya itu dia bikin konten 1 minggu, 1 pekan, 100.000 gitu. Jadi dia nyicil. Paling kalau nyicil ya benefitnya juga bakal sedikit gitu, tidak sebanyak kalau misalnya kalau membelinya dengan langsung itu 500 juta gitu beli investasi. Cuman resikonya juga lebih tinggi kalau investasinya gede. Dalam semalam tuh bisa miliaran atau jutaan gitu. Kemarin aja ada influencer yang dia itu rugi 3 miliar gitu dalam semalam. 3. Dia tidak bisa tidur gitu karena stres itu dalam semalam. Cuman hilang 3 miliar sedangkan pulihnya lama gitu. Ini sangat bahayanya kalau ilmu kalian belum cukup. Jangan kalian melihat kayak Timothy langsung enaknya aja gitu. Semua ada prosesnya. Dan pernah main kan? Oh, kalau main belum sih, belum ada rekening. Kemarin tuh mau buat rekeningnya cuma harus didampingi sama orang tua. Oh. Hah? Kan ayah udah ada rekeningan. Memang mau main Bitcoin mah juga soalnya kan kalau Bitcoin mah gede banget, gede pisan. Terus ikonan. Paling mainnya main saham aja. Pernah main? Baru masih mencari-cari informasinya. Tahu. Kemarin saya mau beli saham AHM ya, soalnya
melihat berita gitu di Cina itu kayak ada virus baru, dan kalau ada virus baru masuk ke Indonesia bisa jadi saham KF naik, soalnya kan obat-obatan dijual. KF itu kan bergerak di bidang obat-obatan, kimia farma katanya. Jadi kemarin itu mau beli saham baru perlembaran tuh kemarin 600, kalau dikali 100 per lembar jadi 600 ribu, kemarin 600 sekarang ya per lembar. Tadi Bitcoin 20 wanita asli. 20 ribu, nggak tahu ya, tapi belum pernah lewat ya. Nah ini kalau misalkan uang ini hukumnya kumaha itu? Menurut Islam. Menurut Islam mungkin kayaknya masih diperdebatkan gitu oleh Oh, iya. ulama. Tapi ada juga yang bilang di ulama Arab itu, Ustaz di Arab katanya boleh. Oh, boleh. Kemarin, tapi kayaknya mayoritas melihat pandangan dari Indonesia kayaknya itu haram kayaknya. Haram. Masih dipertimbangkan. Oh masih dalam perdebatan. Ada lagi yang mau Ada bertanya? lagi? Mungkin cukup sekian ya presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati kalian. Kita lanjut dengan salam kepada atina dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.